Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, saya Andreas Dedi Kelen dari Universitas PGRI Kanjuran Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan, NPM 210401040017, Angkatan 2021. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Andri Franciscus Gultom. Dan dalam video kali ini juga untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti UTS nanti. Di video kali ini saya memilih 3 topik. Yang pertama, topik tentang konsepsi dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan. Topik yang kedua, sejarah klasik. Dan topik yang ketiga, konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Dalam topik pembahasan yang pertama, saya berbicara tentang titik awal manusia dan proses manusia tersebut. Jadi yang pertama, titik awal adalah manusia yang berada dalam gua, manusia yang hidup dalam individualisme, manusia yang hidup dengan melihat bayangan-bayangan atau bukan kenyataan sebenarnya. Titik awal ini bermula kurang lebih 2-400 tahun yang lalu atau haria Homo dan sapiens. Dan yang kedua, saya membahas tentang berproses. Maksudnya berproses ini manusia purba yang berproses keluar dari kehidupan yang mereka diami dalam gua. Berproses itu maksudnya warga memiliki gagasan dan tindakan dalam menjalankan hidupnya. Gagasan itu bisa kita mengerti melalui keinginan manusia gua untuk keluar dari tempat tinggalnya. Keinginan itu berawal dari munculnya pikiran sebenarnya yang ada di luar gua. Gagasan itu muncul karena manusia gua bosan dan ingin melihat kondisi sebenarnya di dunia luar. Kondisi sebenarnya yang ada di luar gua. Seperti itu. Titik akhir dalam peristiwa sejarah ada 2 maknanya. Yang pertama, akhir dari hidup seseorang yang ditandai melalui kematian atau personal. Dan yang kedua, titik akhir ini artinya berakhirnya peradaban dengan konflik yang tak berkesudahan, perang yang terus-menerus, atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah komual. Topik pembahasan yang kedua tentang sejarah klasik. Sejarah adalah kajian tentang masa lampau atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Zaman klasik adalah di mana kurun waktu abad ke-8 pra-Masehi sampai abad ke-6 Tarik Masehi dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah, teristimewa peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. 2 serangkaian yang lazim ini disebut dunia Yunani Romawi. Yang pertama saya berbicara tentang peradaban Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi, yang kemudian dikembangkan oleh bangsa-bangsa barat. Peradaban bangsa Yunani ini meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Ada 4 itu. Yang pertama saya membahas tentang peradaban Pulau Kreta dari Yunani kuno. Penduduk Pulau Kreta berasal dari Asia Sesil. Pada 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, mereka telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan dibangun akibat adanya kekuatan maritim. Kebudayaan Pulau Kreta disebut kebudayaan Minos. Nama ini diambil dari nama Minos, yaitu Raja Pulau Kreta yang berkedudukan di kota Knossos. Yang kedua, polis dari Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka mendiami wilayah yang disebut negara kota atau polis. Polis yaitu sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya.
Setiap polis didiami oleh masyarakat merdeka dengan hak pemerintahan sendiri. Dan pada hakikatnya polis itu adalah sebuah negara kecil yang merdeka. Di Yunani terdapat 3 polis besar dan kuat, seperti Athena, Sparta, dan Thebe. Kemudian saya masuk pembahasan tentang sistem pemerintahan Yunani kuno. Pada zaman kuno, bangsa Yunani masih terpecah belah dalam dalam beberapa polis itu. Tata pemerintahan di Sparta digariskan oleh Raja Lycurgus sekitar 900 sebelum Masehi dan bersifat arsitokratis. Sementara itu, tata pemerintahan Athena digariskan oleh Raja Solon sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan sifatnya oligarkis demokratis. Yunani tidak memiliki sistem pemerintahan sentralisasi tetapi desentralisasi karena tiap-tiap polis mengembangkan sistem pemerintahan masing-masing. Yang pertama saya berbicara tentang polis Sparta. Konstitusi Sparta membagi masyarakat menjadi 3 golongan yaitu citizens, helot, dan peiroikoi. Citizens itu orang-orang Sparta yang jumlahnya antara 5 sampai 10% dari seluruh penduduk. Dan mereka terdiri atas para penguasa dan tentara. Dan kaum helot merupakan sebagian besar dari penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pelayan dari orang-orang Sparta. Serta peiroikoi adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota dan hidup sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan. Kemudian, polis Athena. Dalam polis Athena atau warga Athena jauh berbeda dengan Sparta. Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapuskan perbudakan. Warga difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Athena menerapkan sistem demokrasi oleh Raja Solon. Dengan sistem itu, kekuasaan berada di tangan Dewan Rakyat. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh 9 orang arkon yang setiap tahun diganti. Para arkon diawasi oleh Areopagus, yang seperti di Indonesia kita kenal dengan sebutan Mahkamah Agung, yang para anggotanya berasal dari mantan anggota arkon. Kemudian saya masuk dalam pembahasan tentang sistem kepercayaan Yunani kuno. Kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme, di mana kepercayaan mereka itu terhadap dewa, seperti dewa Zeus yang mereka anggap bahwa dialah dewa yang paling tinggi. Zeus merupakan sumber kesusilaan, pelindung, dan pencipta keadilan. Dan yang terakhir, seni bangunan dan seni pahat dari Yunani kuno. Pada awalnya, seni patung atau pahat Yunani menghasilkan patung seperti patung bangsa Mesir, kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup dengan gaya naturalis. Patung dibuat dari marmer dan perunggu, dengan pemahat yang bernama Phidias, sedangkan arsitek bangunan bernama Ictinus. Seni pahat seperti patung para dewa dan tokoh-tokoh yang terkenal, seperti dewa Zeus, Perikles, dan tokoh-tokoh itu seperti tokoh Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Sedangkan seni bangunan antara lain kuil pemujaan, seperti kuil Parthenon dan kuil Erechtheum, yang di dalamnya terdapat patung Dewi Pallas Athena. Dan yang terakhir atau topik terakhir tentang konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Dalam topik ketiga ini, saya membahas tentang perbedaan pandangan antara Plato dan Aristoteles tentang konsep kewarganegaraan. Topik yang ketiga tadi tentang konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Nah, jadi kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu
yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Aristoteles juga menyatakan bahwa pandangannya tentang konsep kewarganegaraan itu seperti penentuan tentang warga negara lebih tepat didasarkan pada rezim konstitusi atau bentuk pemerintahannya. Jadi warga negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warga negara. Menurut Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles, ruang publik merupakan wilayah warga yang diisi oleh mereka yang laki-laki merdeka dan kepala rumah tangga yang memiliki pula harta benda termasuk wanita, anak-anak, dan para budak. Jadi dalam konsepsi kewarganegaraan menurut pandangan Aristoteles, dapat saya simpulkan bahwa Aristoteles pandangannya terhadap kewarganegaraan lebih eksklusif, khususnya untuk kaum laki-laki yang merdeka, kuat, dan bisa berpartisipasi dalam politik apapun demi kepentingan bersama. Sedangkan Plato pandangannya terhadap kewarganegaraan terlebihnya atau lebih utamanya dia menekankan pada negara yang ideal, di mana negara tersebut dipimpin oleh para filsuf. Plato beranggap atau Plato memandang bahwa filsuflah yang lebih pantas memimpin atau memegang kekuasaan negara tersebut, karena menurut Plato seorang filsuf memiliki kajian ilmu yang tinggi dan lebih mengetahui segalanya. Baik, terima kasih atas materi yang saya review. Jika masih berkurang atau kurang lengkap, teman-teman bisa komentar atau teman-teman bisa memberi masukan dan mencoret di kolom komentar pada akun YouTube saya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.